FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Anda kawan dimanapun berada malam hari ini. Kita berjumpa kembali di program OSA Islam, obrolan seputar agama Islam, di mana kali ini bersama dengan penyuluh agama Islam fungsional dari Kantor Urusan Agama Pekalongan Selatan, ada Ustadz Zen Faza. Assalamualaikum Ustadz Zen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol sampai jam 8 nanti, Ustadz, kurang lebihnya 1 jam ke depan. Dan tema pada malam hari ini yaitu iman, akhlak, amal, dan ibadah. Nah, sebenarnya Ustadz Zen sendiri memilih tema ini, ada apa ini dengan tema ini, Ustadz? Monggo. Ya, karena pada hari ini 1 Oktober 2021 Nggih. bertepatan yang kita kenal Hari Kesaktian Pancasila. Oleh karena itu Pancasila 5 sila itu kita harus kita amalkan. Karena kalau dulu ada pengalaman Pancasila, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Tapi kita selaku warga negara paling tidak harus mengenalkan kapan waktunya. Nah, pas kesempatan 1 Oktober kita harus mengingatkan, walaupun secara tidak langsung. Yang penting apalagi para pendengar yang biasa dengan setia mendengarkan radio Kota Batik bisa ingatlah bahwa hari ini tanggal 1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu kita harus iman. Begitu. Kemanusiaan yang adil dan beradab dengan manusia ini kan harus ada akhlaknya semacam itu. Ya, itu aja lah. Baik. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Ya, gitu ya. Untuk implementasi juga ya. Ya. Nah, iman, akhlak, amal, dan ibadah. Sebetulnya sebelum kita masuk lebih jauh lagi, iman itu sendiri apa sih, Ustaz? Ya, iman itu kepercayaan. Artinya kita diberi akal pikiran oleh Allah SWT, diberikan ya semua organ tubuh kita untuk digunakan sebagaimana yang Allah ciptakan, biar betul-betul ingat kepada siapa yang menciptakan kita. Percaya berarti kita namanya iman. Macam itu. Baik. Selanjutnya untuk akhlak sendiri, Ustaz. Untuk akhlak, karena setelah adanya keimanan, maka kita punya akhlak, punya budi pekerti, punya istilahnya tata cara ataupun perilaku, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan terutama manusia yang diciptakan oleh Allah, makhluk yang paling mulia. Nah, ini paling tidak kita ngangkat dengan akhlak, apalagi sebagaimana diutusnya Rasulullah SAW, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Itulah. Baik, akhlak ya, iman, akhlak, kemudian amal. Nah, untuk amal, dengan adanya iman kepada Allah SWT dan ada akhlaknya, kita dikasih untuk istilahnya perilaku, ingat dengan siapa yang pencipta, terus ada aturan-aturan, ya kita harus mengamalkan. Karena untuk menambah ibadah, nanti ada ibadah sendiri, masuk ibadah, itu kan harus ada amalan-amalan. Nah, amalan-amalan ini kita harus sesuai dengan kondisinya, artinya punya aturan. Itu orang yang mengamal tanpa ilmu misalkan, ya akhirnya kan ditolak. Itu orang yang beramal tapi tidak punya keilmuannya, maka amal itu ya seakan-akan tidak ada gunanya, sia-sia saja. Contohnya orang mau wudhu lah gampangnya, mau wudhu kok tidak punya ilmunya wudhu. Begitu juga orang mau ngamal sesuatu melaksanakan sesuatu lah, apapun kok tidak punya ilmunya, ya akhirnya kan mardudatun la tuqbalu, tidak bisa tidak diterima oleh yang terutama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam itu. Harus tahu ilmunya seperti itu, Ustaz ya. Apapun yang kita lakukan. Kemudian masuk ke dalam ibadah. Apakah di sini ibadah hanya berupa sholat dan ngaji dan sebagainya saja, atau ada hal lain, Ustaz? Untuk ibadah itu kan ibadah ada ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah wajib dan ibadah ghairu
mahdhuh atau ghairu yang bukan wajib. Ah. Lah yang wajib diantaranya seperti kita sholat, Nggih. puasa bulan Ramadan, kemudian orang yang kaya memberikan zakat, orang yang kaya mampu untuk beribadah haji semacam Nggih. itu. Tapi ada yang ghairu mahdhuh. Contohnya ada sholat wajib, ada sholat sunnah, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Sedekah pun begitu, ada sedekah wajib, zakat, ada sedekah sunnah. Dan itulah ibadah-ibadah berbagai macam, karena ibadah itu tidak hanya sholat dan puasa saja. Orang yang istilahnya menolong seseorang itu termasuk ibadah. Itu. Misalnya ada orang tua mau nyebrang jalan gitulah. Kok kita melihat apalagi lalu lintas agak rame, itu kalau kita membantu itu termasuk ibadah. Tinggal kitanya saja ada niat baik atau tidak gitu. Kalau niatnya baik, insya Allah termasuk ibadah. Kalau niatnya nggak baik, misalnya yuk ada yang pamer ataupun ada sesuatu yang untuk biar dilihat orang, ya itu beda lagi. Makanya kan nanti tidak termasuk ibadah itu, karena sudah hatinya itu sudah niatnya sudah nggak bagus lah. Baik. Iya. Jadi dalam hal ini ibadah bukan hanya soal urusan agama saja, tapi untuk duniawi pun seperti halnya tadi membantu orang tua yang akan menyeberang termasuk ibadah. Termasuk ibadah. Dan saya pernah dengar juga senyum ini juga ibadah. Iya betul. Itu orang yang memberikan senyum termasuk ibadah macam itu. Kalau terlalu sering senyum gitu sama orang lain? Oh, yang lain itu beda lagi. Nggak masuk ibadah, Ustaz? Iya, itu. Oke. Baik, nanti kita akan sambung kembali, Ustaz, untuk obrolan kita malam hari ini, termasuk juga untuk Anda kawan yang ada di rumah yang ingin bergabung. Kita masih ada kesempatan sampai dengan jam 8, silakan. Bisa Anda pergunakan melalui 424474 atau SMS dan WA di 0855 Dan untuk siaran kami malam hari ini juga bisa Anda saksikan melalui live streaming halaman Facebook RKB Official. Kita akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami FM 91,2 Radio Kota Batik. Disiarkan dari Jalan Kurinci 7 Pekalongan. Telepon 424 474 atau 428 900. Untuk informasi seputar Pekalongan, kunjungi web kami rkb.pekalongankota.go.id. Radio Kota Batik, news interaktif, solutif. Kembali lagi kita di Osa Islam, obrolan seputar agama Islam bersama dengan Ustadz Zian Faza. Malam ini kita masih membahas iman, akhlak, amal, dan ibadah. Nah, Ustadz kembali lagi. Saya ingin menanyakan, di era milenial seperti ini yang serba digital, bisa dibilang seperti itu ya. Saya yakin mungkin agak sedikit berbeda dalam hal menjaga iman ataupun dibandingkan dengan dulu waktu belum adanya gadget, belum adanya internet. Nah, mungkin ada sedikit istilahnya ya, tips dari Ustadz Zian sendiri, bagaimana cara kita untuk bisa tetap menjaga iman dalam godaan yang serba digital seperti ini, Ustadz? Iya, betul. Enggak. Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan hidup bagi kita berupa agama Islam sebagai pedoman yang sempurna, karena di dalam agama Islam itu terkandung hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan urusan dunia dan akhirat. Nah, terutama tentang masalah ini keimanan. Dengan adanya digital itu memang betul. Kadang-kadang kita terlena. Keimanan ini ada kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Iman tazid dan imanun qasir, semacam itu. Nah, ketika kita selalu beribadah, selalu melakukan perbuatan yang baik dan terus tambah baik-baik, itulah iman semakin meningkat. Tapi kalau sudah kita terlena dengan suatu kegiatan, apalagi banyak permainan internet ataupun adanya istilahnya ya HP, gadget itu sehingga kadang-kadang terlena waktunya. Betul. Sehingga mestinya mau disiplin untuk paling tidak sholatnya agak mundur. Kemudian biasanya melakukan suatu kegiatan yang baik, mungkin karena asiknya juga
kurang lagi. Ya. Nah, akhirnya disitulah keimanan berarti malah tambah kurang. Lah, tips apa yang harus kita terapkan? Ya. Ya paling tidak disiplin dulu lah. Disiplin, waktunya kita sholat ya sholat, waktunya kita ngaji. Apalagi saat ini adanya PPKM ini, kita itu tidak bisa membedakan. Artinya apa? Kalau dulu orang tua paling tidak sholat ngaji semacam itu. Sekarang banyak alasan anak-anak, dan itu kadang-kadang memang alasannya anak memang betul, memang ada alasannya. Contohnya waktu sekarang ada sekolahnya tidak di sekolahan, jarak jauh, ada pakai jarak jauh, adanya daring gitu ya. Daring. Waktunya daring kadang-kadang kan tidak harus pagi, kadang-kadang sampai siang. Betul. Gitu. Walaupun paling daringnya kalau kita perhatikan paling daringnya berapa sih? Tidak lama, tidak seperti pembelajaran betul-betul di sekolah kayak gitu ya. Itu enggak. Tapi karena itulah kondisi yang semacam itu, kita tidak bisa menyalahkan siapa. Gitu. Orang tua mau melarang jangan pegang HP, karena memang kondisinya harus anak-anak pakai HP semacam itu. Bahkan kadang-kadang orang yang tidak punya HP itu juga disalahkan juga. Orang tuanya nggak perhatian dia dalam kondisi semacam itu. Iya betul. Nah, paling tidak disiplin lah. Waktunya sholat, waktunya ngaji. Itu nanti akan keimanan akan seimbang. Yeah. Tidak hanya istilahnya setelah pegang HP dicari orang anak-anak kan senangnya permainan ataupun cari yang sesuai dengan itunya passionnya semacam itu. Nah, itulah diantara kita selaku orang tua atau selaku orang yang bisa memberi bimbingan, ya paling tidak disiplin yang harus kita terapkan. Ya, gitu. Baik. Gitu. Disiplin agar iman kita tetap terjaga. Ya, disiplin untuk diri kita sendiri ataupun juga terhadap putra-putri kita. Baik. Nah, berkaitan lagi dengan akhlak. Ada orang yang mengaku beriman, tapi kalau kita lihat akhlaknya agak sedikit buruk, apakah itu juga termasuk meragukan imannya? Artinya imannya dalam arti yang kurang bagus atau yang seperti apa ini Ustadz? Kalau ada yang ngaku iman tapi akhlaknya buruk. Iya, memang betul. Itu kaitannya iman dengan akhlak. Mestinya satu rangkaian. Ada imannya mantap, misalnya imannya tebal lah macam itu. Tapi kok perilakunya dalam kesehariannya tidak pas, maka orang juga tidak menilai keimanannya. Dia seakan-akan malah bahkan dikurangi keimanan. Itu dia gimana semacam itu. Diragukan ya. Dia diragukan. Tapi kadang-kadang sebaliknya. Orang yang imannya sudah pas-pasan lah, tipis lah. Tapi karena dengan perilakunya, dengan sopan santunnya baik, itu bahkan orang akan menilai itu kan akhirnya orang baik semacam itu. Nah, di saat inilah maka kita itu selalu memberikan kalau bisa seimbang. Ya akhlak ya dijaga yang sopan santun, yang bagus terpuji, itu, tapi untuk perilakunya juga imannya juga harus ditingkatkan gitu. Tapi karena ya kadang-kadang itulah yang namanya iman itu kadang-kadang tazid, kadang-kadang bertambah dan berkurang. Nakis, kalau nakis kan kurang. Gitu. Yang jelas pokoknya kalau tanda-tanda keimanan bertambah, yaitu selalu melakukan perbuatan yang baik-baik. Itu meninggalkan kejelekan-kejelekan. Itu sudah tanda-tanda peningkatan keimanan. Ya. Tapi sebaliknya, kalau orang yang perilakunya bagus, baik, tapi juga keimanannya tidak baik, keimanannya tipis, ya itu yang juga kurang tapi yang namanya iman itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa Allah, ya. Kalau perilaku sopan santun kita bisa memandang. Tapi untuk keimanan itu yang tahu mestinya ya diri kita sendiri dengan yang Maha Kuasa. Gitu. Makanya ketika dulu Rasulullah SAW itu ditanya, mahwal iman.
Iya. Begitu. Apa sih iman itu? Itu Rasulullah SAW jawabnya, al iman huwa antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wal khairi wal qadari khairihi wa syarrihi. Iya. Gitu. Iman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Iman kepada malaikat, iman pada para nabi-nabi. Wes pokoknya rukun iman yang keenam itulah macam itu. Nah, ini keimanan ini itu kan masih global, perlu adanya penjabaran, rincian lagi. Nah, iman kepada Allah diantaranya kita tidak hanya seperti di Pancasila ketuhanan yang Maha Esa saja, tidak begitu, tapi diimplementasikan, dilaksanakan. Iman kepada Allah punya sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Begitu. Paling tidak ya kalau mestinya kalau betul-betul kita iman dengan pembelajaran keagamaan, kan di situ ada sifat wajib Gusti Allah ada 20. Itu yang wajib, yang mustahilnya juga 20. Maka nanti akhirnya yang kita kenal dengan aqaid seket semacam itu. Kemudian penjabaran juga iman kepada malaikat itu. Malaikat itu tidak hanya kita ingat malaikat Jibril saja ataupun malaikat yang mencabut nyawa. Itu paling tidak seperti kita melakukan yang baik itu insya Allah nanti akan menjadi amal kita baik karena dicatat oleh malaikat raqib. Paling tidak kan semacam itu. Kita percaya itu ya. Percaya itu. Terus kalau kita berbuat tidak baik, misalnya yang jelek, itu kita kan harus paling tidak ini dicatat oleh malaikat atid ini. Berarti kita nanti bagaimana? Makanya tadi kita kembali pada keimanan dan nanti kembali kepada amalnya, itu perbuatannya. Terus perbuatannya ini nanti kan ibadah, akhirnya kan masuk ibadah itu. Kalau ibadahnya bagus, insya Allah ya banyak amalnya diterima oleh Allah SWT. Tapi kalau imannya ya mudah-mudahan orang sudah percaya kepada Allah SWT, iman semacam itu. Ya kalau di dalam kitab tauhid itu sudah wabi an-namar ji'a muslimin li jinanihi, orang Islam itu akan kembalinya kepada surga. Sebaliknya orang yang ingkar kepada Allah SWT itu kembalinya li jahannamu, ke neraka jahanam gitu. Nah, tinggal kita bagaimana akhir hayatnya, maka selalu mohon kepada Allah SWT minta sing akhirnya husnul khotimah. Insyaallah. Iya. Baik, kembali lagi Ustadz, bahwa untuk mengetahui bagaimana iman itu sedang naik, bagaimana iman itu sedang tipis, kita bisa lihat sekilas dari perbuatannya ya. Semakin itu perbuatannya bagus, semakin akhlaknya juga bagus, berarti imannya juga ada kemungkinan tebal. Baik. Nah, kemudian Ustadz, kalau misalkan seandainya saja nih ada orang yang mengaku ateis, tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya adanya agama, tetapi dalam kesehariannya, akhlaknya, amalnya bisa dibilang bagus seperti itu, Ustadz. Apakah ini berarti sebenarnya dia percaya dengan adanya Tuhan tetapi hanya mengingkari saja, atau seperti apa, Ustadz? Oke. Ini memang kita kadang-kadang bisa terjebak semacam itu. Itulah karena halusnya atau godaan setan yang begitulah semacam itu. Artinya enggak penting kita percaya beragama. Apa gunanya semacam itu. Yang penting kita itu perilakunya kita bagaimana, sopan santun kita tunjukkan semacam itu, nanti akan dilihat oleh orang. Nah ini kalau semacam ini kan nanti sudah ada dalam hatinya, niatnya udah beda. Niatnya beda. Dengan niat beda itu nanti ya sudah catatannya dari malaikat sudah beda juga semacam itu. Nah ini untuk untuk imannya yang bagus, imannya tidak jelas, tapi perbuatannya baik semacam itu. Makanya Allah SWT ini dalam Quran surat Al-An'amnya ini disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini Rasulullah SAW
disuruh Allah SWT kan sampaikan Muhammad, innas sholati, sholat kita, terus ibadah kita, mati kita, hidup kita, mati kita itu adalah milik Allah SWT dan tidak boleh kita menyekutukan. Nah, kita sampai yang terakhir ini adalah kita harus menyerahkan diri kepada Allah SWT. Itu orang-orang yang pertama-tama untuk menyerahkan diri ana awalul muslimin. Inilah di sini kalau kok perbuatannya baik, terus ya pokoknya nampaknya bagus, tapi kok ternyata keimanannya. Nah ini tinggal betul-betul iman pada Allah SWT enggak. Kalau misalnya tidak iman pada Allah SWT, yang jelas itu semua amal ibadahnya tidak diterima. Percuma gitu. Karena kalau dalam syariat Islam, syariat Islam itu untuk diterimanya amal itu harus satu, beriman. Contohnya wal asri innal insana lafi husrin illal ladina amanu. Wis diceritakan oleh Allah SWT dengan sumpah, wal asri, demi masa semacam itu. Sesungguhnya manusia itu semuanya rugi kecuali yang tidak rugi itu amanu, orang yang beriman. Lah tapi perilakunya bagus macam itu, kok nampaknya ya baik-baik saja, tapi kok tidak beriman, tidak amanu, ya mungkin makanya kita tidak bisa, itulah yang nilai Allah Subhanahu wa taala. Begitu yang jelas kita tafsirannya ya jelas mungkin tidak baik. Orang yang perilakunya bagus tapi kok tidak beriman. Tidak ada iman. Itu padahal amanu wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Amanu percaya tapi tidak beramal soleh, tidak bagus. Ya juga kurang juga. Makanya ini amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling memberikan nasihat, memberikan petunjuk yang benar dengan kesabaran. Jangan kita memberikan nasihat kok tidak sabar, kamu keras. Ya akhirnya kan tidak berguna juga kan, tidak hasil semacam itu. Begitu juga kita kok istilahnya kesabarannya, makanya amilus sholihat itu kan harus ada saling menasihati dan juga ada tenggang kesabaran gitu. Semacam itulah diantaranya. Kita harus seiring dan seirama. Amanu wa amilus sholihat. Kalau kita bagus-bagus saja kok ternyata tidak ada iman, tidak diterima. Baik. Itu. Iya, bisa diambil kesimpulan kalau untuk ini saling berkaitan ya, iman, akhlak, amal dan ibadah. Nanti kita akan sambung kembali untuk Anda kawan yang akan bergabung malam hari ini, masih ada kesempatan sampai dengan jam 8 nanti. Terima kasih Anda masih bersama kami FM 91,2 Radio Kota Batik. Disiarkan dari Jalan Kurinci 7 Pekalongan. Telepon 424 474 atau 428 900. Untuk informasi seputar Pekalongan, kunjungi web kami rkb.pekalongankota.go.id. Radio Kota Batik, news interaktif, solutif. Ya, kembali lagi untuk program Osa Islam, obrolan seputar agama Islam. Malam hari ini kita masih membahas iman, akhlak, amal, dan ibadah bersama dengan Ustadz Zain Faza, yang mana kita masih ada beberapa waktu ke depan untuk Anda bisa bergabung bersama kami melalui 424474 ataupun juga SMS dan WA di 0855 4200912. Dan Ustadz, kembali lagi kita akan membahas untuk masalah iman, akhlak, amal, dan ibadah. Seperti halnya tadi disampaikan oleh Ustadz Zain bahwa sebenarnya keempat ini saling berkesinambungan begitu Ustadz ya. Artinya iman akan menambah tebal dengan imannya, dengan dilengkapi dengan akhlak dan perbuatannya, serta dalam bentuk ibadah yang emang benar-benar yang bagus, dengan niatan yang memang untuk ibadah. Nah, berkaitan dengan hal ini Ustadz, sebenarnya seberapa berat sih Ustadz kita mengimplementasikan ini di kehidupan yang sekarang, di era yang serba digital ini? Tadi juga sempat disampaikan Ustadz juga, antara kita mempraktekkan, menyambungkan antara iman, akhlak, amal, dan ibadah, seberapa berat Ustadz? Kalau
konteksnya dari agama ini. Itu jelaslah bahwa umat Islam adalah semulia-mulia umat bagi pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri mereka ialah senantiasa melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yeah. Sudah itu pokoknya sudah, kalau kita ini amar ma'ruf nahi mungkar, oke, itu sudah Kunci ya. kunci dari itu. Jadi nggak ada berat ataupun ringan. Tapi kadang-kadang kita itu kan lah itu digoda oleh setan, Betul. diikuti jejak-jejaknya. Kita sudah punya niat yang baik semacam ini, tapi dalam perjalanan sedikit ada kolbunnya, hatinya terjanggal atau sedikit pindah pikirannya, bolak-balik gitu. Pikirannya juga semacam itulah, nanti kan akhirnya menjadi berat semacam itu. Untuk kalau keempat ini dilakukan itu bisa saja, tapi kadang-kadang kalau terutama keilmuannya, ilmunya sudah paham, insya Allah ya langkahnya ini bisa enteng, lebih mudah ya. Lebih mudah. Makanya kadang-kadang kita ini kalau melihat petunjuk dari Rasulullah SAW, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari mulai ayunan hingga sampai liang kubur. Masa ayunan cari ilmu apanya? Yang mencari ilmunya bukan anak-anaknya, yang mencari ilmunya kan orang tuanya. Begitu. Oh, ini nangis kenapa? Kok ini sudah kok sudah, ya pokoknya ketika nangis ada apanya? Apa di situ ada semut, ada apa ada apa? Dia lapar atau pipis lapar gitu atau ya. pipis. Itu kan hanya yang punya ilmu kan orang tuanya. Betul. Sehingga orang tua langsung tanggap semacam itu. Kemudian hingga sampai akhir ke liang kubur. Lah di liang kubur itu juga ternyata apa ilmunya? Ya ilmunya yang tahu ya kita yang masih ada di dunia ini. Bahwa kita itu besok akan semacam itu. Lah apa yang harus kita terapkan? Semacam itu. Dari mulai ayunan punya ilmu gini semacam itu. Dulunya belum tahu apa-apa, akhirnya sampai ngerti gitu. Ketika kita ayun di situ kan anak-anak kan anak bayi kan belum tahu malah ainun ra'at wala udun sami'at, apa yang dilihat ya enggak ngerti, apa yang didengar ya enggak ngerti. Maka orang tuanya yang memberi yang ngasih tahu jadi menjadi keilmuan. Begitu juga setelah nanti di kuburan. Lah di kuburan apa yang kita lihat? Maka kadang-kadang orang-orang yang ikut ke kuburan itu kadang-kadang mungkin kebanyakan malah lalai semacam itu. Maka itulah di antara Rasulullah SAW itu juga menyampaikan kenikmatan yang dilalaikan banyak orang itu adalah satu, waktu sehat, yang kedua waktu kosong, waktu ada kelonggaran. Contoh kita di kuburan itu ada waktu kosong, waktu longgar, istilahnya agak sibuk lah. Tapi kadang-kadang kadang-kadang ilmu kita kan kosong. Gitu. Tidak tahunya besok kapan kita akan ke situ. Lah dengan kita tarik dari kesimpulan itu kan, masya Allah, ke koncoku sudah enggak ada. Mendahului kita alhamdulillah bersyukur, tambah syukur. Berarti kan imannya tambah. Lah kita tarik kembali setelah dengan punya ilmu dan amal, kita akhlaknya terpujilah. Jangan sampai kita yang begitu-begitu, jangan sampai begitu. Terus menambah amal-amal. Ya, amalnya disesuaikan dengan ilmunya. Jangan sampai ngamal tapi tidak punya ilmu. Contohnya amalnya pamer, ria. Itu kan berarti kan akhirnya tidak muncul ibadah. Tujuannya beda semacam itu. Maka keimanan ini kalau dilihat dasarnya ada 6. Rukun iman 6. Tapi ternyata ketika kita pelajari keilmuan dari salafus salaf, itu cabangnya sampai 77. Cabang iman. Mengucapkan la ilaha illallah itulah cabang yang paling tinggi. La ilaha illallah. Maka ini di sabdanya Rasul, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah.
Tapi sulitnya bagaimana? Iya. Bukan semudah gampang. Oh, nanti besok nanti Sudah saya hafal. sudah hafal. Iya, Dan iya, nanti iya. akan mati tak Gampang eling-eling lah. lah. Mati tak eling-eling, atau pesan dengan keluarganya, nanti kalau besok saya sudah mau mati, tolong Diingatkan. diingatkan, dibacakan, diajak baca La ilaha illallah. Iya, iya. Nggak bisa. Itu kalau memang Gusti Allah tidak ya terutama kita kebiasaannya lah. Kalau kebiasaannya kita selalu zikir la ilaha illallah, ya nanti pada satu akhirnya tetap mesti la ilaha illallah. Insyaallah. Mana mungkin kita tidak terbiasa baca la ilaha illallah besok langsung Gampang bisa gitu ya. gampang. Kan semacam itu. Iya, betul. Inilah itu cerita-cerita sejarah juga banyak itu. Contohnya Rasulullah SAW ketika pamannya yang selalu mendampingi Rasul, paman Abu Thalibnya itu. Oke. Itu bagaimana Rasul sampai ya bisa dikatakan sampai nangis-nangis lah. Paman gimana man? Iya baca kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tapi nggak bisa, malah kadang-kadang jawabannya sejarah itu menyatakan kalau saya baca itu saya malu. Kan macam itu. Nah, inilah diantaranya, padahal ini dekat dengan Rasulullah. Menyaksikan dengan sendirinya ya. Gitu. Makanya akhirnya kan ayat Quran turun itu. Muhammad, siapa yang kamu cintai nggak bisa kamu beri. La tahdi man ahbabta walakin nawaha yahdi may yasha. Itu kan Muhammad sampan sih disukai kamu, yang senang kamu mau memberikan petunjuk, nggak bisa kalau Gusti Allah itulah yang yang memberikan petunjuk, itu Allah SWT yang dikehendaki oleh Allah SWT. Lah ini kembali tadi cabangnya tadi yang utama, yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah. Yeah. Lah yang sing terakhir sing gampang saja lah, paling sing cabang itu gampang. Lah itu kalau kita dalam jalan, kok di jalan ada paku, ada beling, pecahan kaca, kita singkirkan. Itu termasuk keimanan kita. Termasuk cabang iman. Cabang iman itu. Nah, itulah diantara, apalagi kok masalah yang tadi seperti misalnya artis-artis enggak penting kita beragama. Yang penting kita perbuatan yang bagus, yang baik, semacam itu. Ini nanti akan itulah syarat diterimanya amal itu iman. Kemudian kalau untuk yang kita iman kepada yang Islam, tapi ini harus beragama Islam. Orang yang beramal ataupun ya sedekah lah, semacam itu, tidak beragama Islam tidak bisa diterima. Contohnya mau ibadah sholat misalkan, itu belum masuk Islam, ya tidak bisa diterima semacam itu. Meskipun dia tahu caranya ataupun apa semacam itu. Nah, makanya ini keimanan itu yang dilanjutkan dengan keilmuannya, itu harus ada ilmunya, caranya. Lah ilmu itu ya kita cari dari akhlak dan amalnya, itu nanti masuk terakhirnya ibadah, termasuk kan kita harus punya, mau ibadah kan ada ilmunya, itu semacam itu. Okay. Baik. Nah, kembali lagi tadi bahwa cabang dari iman disampaikan ada 77 kurang lebihnya ya. La ilaha illallah adalah cabang iman yang paling utama. Dan siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya otomatis akan masuk surga ya. Tapi tidak segampang itu Ustaz ya. Iya. Berarti bisa dibilang kalau ada orang yang non Islam nih, katakan seperti itu, tapi di akhir hayatnya kebetulan dia mendapatkan hidayah dan mengucapkan alhamdulillah la ilaha illallah, pun ada kemungkinan bisa masuk surga, Ustaz. Ya bisa, insya Allah. Itu sudah jelas. Nah itu tadi yang saya sebutkan, wa bi anna marji'a muslimin. Itu tempat akhirnya orang Islam itu ya surga. Tapi sebaliknya, tempat akhirnya kembalinya orang yang kafir itu akan tetap di neraka. Masuk ke neraka. Nah, baik. Kemudian tadi juga sempat disinggung salah satunya ketika ketika di pemakaman seperti itu ya. Ketika kita mengantar jenazah ke pemakaman. Banyak yang kebetulan saya sendiri saksikan, Ustadz, di situ mereka berkelompok-kelompok sendiri, terus ngobrol dengan sendirinya seperti itu, dan bahwa sebenarnya di situ ada ilmu juga yang bisa kita ambil ya. Nah, mungkin di luar dari tema ini, Ustadz, saya ingin tanya terlebih dahulu, adab seperti apa sih yang harusnya kita praktekkan ketika kita sedang mengantar jenazah ke pemakaman begitu, Ustadz? Ya, ada adab-adabnya saja. Oke lah, ini adabnya kalau biasanya ngantar jenazah. Ketika itu kan, kalau di situ Rasulullah SAW
ya tidak ada sebutan harus membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ya karena untuk mengingatkan. Itu makanya itu dari ilmu-ilmu salafus salaf itu. Itu kalau Rasulullah penting bawa jenazah dengan diam, tidak usah dengan diam terus saya enggak, kalau baca la ilaha illallah terus la ilaha illallah itu enggak, berarti salah, enggak boleh. Artinya kan juga mengingatkan, karena orang-orang itu kadang-kadang terlena dari godaan-godaan setan. Maka itulah dari keilmuan salafus salaf itu kan semacam itu, biar pada ingat tata keramanya, yaitu kalau orang sudah mengantarkan jenazah ke situ, itu harapannya ya menambah keimanannya bahwa kita itu akan kembali innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah dengan menyaksikan hal itu, paling tidak kita harus bersiap-siap kapan kita akan ke situ, semacam itu. Tapi kadang-kadang ini tangganya yang berdekatan ini malah tambah kadang-kadang dongeng, semacam itu. Ini sudah nggak bisa kita mestinya bisa kita bendung, asalkan semuanya ini sudah biasa ngaji. Nah, itu ya. Punya ilmunya Pak Dungeng dhisik lah. Kita terapkan dulu sampai selesai, baru kita semacam itu. Tapi kadang-kadang itu kalau kurang asik lah. Ya, akhirnya kan kurang asik itu. Padahal di situ mestinya kan ketika zaman Rasulullah SAW itu ketika mau dikebumikan kan ada pidatonya. Kalau sekarang dikasih ceramah lah, ceramahnya yaitu bahwa kita ini hamba Allah akan kembali ke situ itu. Ya akhirnya dimohonkan maaf, bila mana ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga didoakan, mudah-mudahan semua ibadahnya diterima oleh Allah, segala salahnya diampuni oleh Allah SWT. Itu kan di situ. Selesai rampung semacam itu. Tapi salafus salaf kan ada metode-metode tersendiri biar menambah ingatannya itu. Baik. Yang terakhir Ustaz, sebelum kita akhiri untuk obrolan kita malam hari ini, mungkin ada yang ingin sedikit tambahkan lagi Ustaz, monggo. Insya Allah ini akan saya sampaikan untuk kunci iman ialah ibadah. Benar tidaknya seseorang yang sangat berpengaruh terhadap besar dan tidaknya iman. Dengan kata lain, iman yang tidak terpelihara, maka ibadahnya pun tidak teratur. Yang jelas kalau orang yang tadi nggak usah agamanya, yang penting kita baik, ya itu kan jelas tidak akan memelihara ibadah. Itu kalau ibadahnya terpelihara, insya Allah ya juga imannya juga terpelihara gitu. Lah kita telah menyatakan dan mengakui iman kepada Allah SWT, maka ibadah kita pun hendaknya karena Allah dan menuruti ketentuannya. Jangan sampai asal-asalan lah. Itu. Tapi kadang-kadang kita ini sekarang Masya Allah, orang karena itulah Islamnya Islam ikut-ikutan, bapaknya Islam, ibunya Islam turunan ya. Islam turunan. Sehingga hanya bisa kalau katakan Islam KTP semacam itu. Tapi ya semoga para pendengar ini bisa untuk lebih introspeksi. Ataupun lebih untuk mawas diri lah, bahwa kita ini ibadah harus pakai ilmu. Dengan ilmu insya Allah iman kita tambah meningkat. Dengan imannya tambah meningkat, maka Allah SWT akan memberikan jalan yang terakhir adalah yang terbaik. Gitulah. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari segala tipu daya
dan bujukan rayu setan yang menyesatkan. Amin. Itu ajalah yang bisa Baik. saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Amin, amin insyaallah. Matur nuwun Ustadz Zen sekali lagi sudah berkenan hadir untuk malam hari ini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di lain waktu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berakhir pula kawan untuk kebersamaan kita di obrolan seputar agama Islam. Untuk edisi kali ini kita akan berjumpa di lain kesempatan. Setelah ini saya akan kembali menemani Anda di perjalanan Halo Kota Batik. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif.